sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri sebelum menyambut panelis kita. Saya Ibu Yulia. Dan saya Evi. Dan kita akan menjadi moderator untuk pagi hari ini. Dan panelis kita pada hari ini adalah seperti biasa Pak Max. Pak Max mau menyapa, mau memberi selamat tahun baru ke teman-teman. Ya, selamat tahun baru, selamat Natal sudah lewat, tetapi lebih dari itu selamat melayani karena saya rasa ini akan tahun yang sangat wow. Wow, betul. Itu kata yang sangat tepat ya, sangat wow untuk terkhusus untuk pembicaraan kita hari ini. Ya, teman-teman, kita akan melakukan ngobrol bareng dengan Pak Max, terkhusus untuk perkembangan 2024 AI. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga punya banyak pertanyaan, jadi silahkan nanti tuliskan di live chat, nanti akan kami seleksi untuk bisa kami tanyakan ke Pak Max. Ya. Nah, supaya waktu tergunakan dengan baik, saya langsung akan berikan kepada Ibu Evi yang akan memberi pertanyaan kepada Pak Max. Iya, oke. Halo semua, sahabat-sahabat Sabja, partner-partner Sabja juga saya lihat di sini cukup banyak dan juga yang sudah mengikuti AI Talk selama ini ya. Dan pasti yang sudah pernah mengikuti AI Talk selama ini juga tahu ya kalau Pak Max ini yang menjadi panelis utama kita. Dan saya jadi ingin bertanya kepada Pak Max, kenapa ya Pak Max ini sangat passionate sekali dengan AI dan perkembangannya. Mungkin ini perlu ditanyakan dulu nih sebelum kita bahas AI 2024 selanjutnya nih. Silakan Pak. Jadi bukan AI 2024 tapi interview. Oh, oke. Tapi ya kalau mau wawancara silakan. Saya mikir dari mana interest saya muncul. Saya lahir dari keluarga yang sudah tahu komputer. Saya lahir dari keluarga yang mengerti ilmu. And daripada ayah saya, dia actually salah satu pencipta yang kerjakan Texas Instruments chip pertama, 8 kaki yang nanti jadi calculator pertama. Dan saya lihat dalam sejarahnya, ayah saya actually kerja dengan microchip pertama yang jadi dasar daripada sekarang semua jenis hanya calculator, tapi computer sampai HP. Dan so dari satu sisi saya sudah lihat dan mengerti seluruh perkembangan dari kecil. Dari sisi khususnya AI, untuk saya AI itu hanya lanjutan yang masuk akal daripada komputerisasi, rumus, data, and machine pelan-pelan diprogram, dan sekarang diprogram untuk belajar, dan itu dari waktu hampir 50-60 tahun yang lalu, 1950s, 1960s, sudah ada orang yang omong tentang intelligence di dalam mesin. Dan khususnya saya sendiri sudah main dengan sistem yang bodoh, sistem yang tambah pintar, dan sekarang ternyata yang terlalu pintar. Dan khususnya mengapa atau kapan saya pertama mulai main dengan AI, saya bisa bilang saya sudah 20 plus tahun yang lalu kerjakan algorithm yang actually latent semantic indexing and rumus-rumus lain yang dalamnya punya khusus implied intelligence and intelligent search. Dan so dengan cara seperti itu saya sudah hampir 20 tahun main dengan belakang layar AI. Tapi dalam tahun terakhir itu mulai bisa diakses oleh siapapun. Ya. Wow, jadi ini Pak Max termasuk salah satu yang benar-benar punya background yang kuat sekali dalam teknologi dan juga untuk AI. Dan Pak Max terus-menerus mengupdate diri untuk belajar tentang AI ya Pak. Gimana caranya belajar nih Pak? Betul. Sekolah saya bukan teologi, tapi teknologi. Saya tidak dari dunia komputer, tetapi yang lebih luas lagi daripada dunia tidak hanya fisika, tapi teknologi dan manajemennya. And so, salah satu prinsip dari technology management adalah forecasting. Terus menerus kalau mikir dan sadar, competitive difference, competitive driver dalam dunia tidak hanya bisnis, tapi secara masa depan adalah kalau MBA, keuangan dan administrasi, kalau SDM HRD itu orangnya, tetapi ada daripada dunia manajemen teknologi satu pengertian competitive differentiator atau competitive driver adalah
teknologi. Dan karena itu terus-menerus sedang belajar teknologi apa yang ada, penggunaannya, teknologi apa yang akan ada. Dan itu nama forecasting. And so karena itu selalu sedang lihat what's 5-10 years. And lebih daripada itu satu yang biasa di dalam dunia bisnis. Tapi kalau manajemen teknologi dilihat dalam konteks gereja, pelayanan, misi, akan sadar semua yang bikin bisnis jalan lebih efektif, lebih cepat, dan bisa jalankan dengan lebih baik. Mengapakah tidak bisa pakai alatnya, softwarenya, prinsipnya, dan pelajaran yang luar biasa untuk dunia Tuhan. Ya, betul. Nah ini tadi Pak Max ngomongin sedikit tentang forecasting nih. Saya udah banyak lihat nih artikel-artikel di berbagai tempat tentang prediksi tren AI 2024 nih. Nah menurut Pak Max gimana nih prediksi orang-orang tentang AI 2024? Pak Max ngikutin dan mempercayai prediksi-prediksi itu? Nah, saya akan omel dulu. Kata prediksi sering dipakai sebagai ramalan atau nubuat. Dan karena itu saya mimpi dan bangun dan bilang ini. Well, sejenis itu saya tidak terlalu suka karena itu lebih kepada fantasy, science fiction, kepada dongeng atau hanya keinginanku yang saya coba untuk mengaktualisasi. Bandingkan dari dunia ilmu ada sejenis prediksi yang lain. Itu nama extrapolation. Kalau saya punya titik, saya bisa taruh garis antara data points. Tetapi sekarang kalau saya bilang setelah itu extrapolation akan apa? Saya bisa prediksi lurus atau sedang naik. Yang berikut mungkin lebih tinggi, bukan lebih rendah. Nah itu prediksi. Dan so kalau saya lihat AI, saya bisa prediksi ChatGPT 2, 3, 3.5, and 4 ada dari berapa million parameters, berapa billion parameters, dan sekarang sudah sampai 1,5 trillion parameters. Wow. Well, saya bisa prediksi, dan itu sudah benar, akan ada puluhan triliun sampai tahun berikut 100 trillion parameters. Saya bisa prediksi kalau saya lihat berapa bodoh GPT-2, 3, wow, mulai hebat, 3,5, seluruh dunia gentar, 4, sekarang multimodal, berarti itu tidak hanya untuk teks, tapi untuk gambar, tidak hanya untuk gambar, tapi gambar yang gerak, video pendek, video yang panjang. Dan so, kalau saya prediksi, kemampuan AI sekarang sudah cukup baik untuk bikin misalnya script untuk film. Tidak hanya itu, tapi cukup baik untuk bikin audio untuk film, dan special effects, dan untuk bikin plot yang menarik. Dan so prediksi, kalau saya lihat semua ini, ada satu saat bisa bikin film Hollywood quality yang scriptnya, aktornya, tidak hanya seperti kalau lihat berita kabar, ada kotak yang palsu, yang avatar, tapi yang betul seperti film nama Avatar, yang luar biasa science fiction special effects. Tetapi akan ada satu saat, all these continue to converge. So tahun berikut, pasti lebih banyak video, pasti lebih banyak image. And nama multimodal berarti beberapa jenis yang tercampur. Sekarang ini bukan prediksi, tapi AI bisa foto kulkas saya, pintu terbuka, apa di dalamnya. Dan itu akan usul resep-resep. Jadi prediksi AI akan tidak hanya untuk bisa usul, itu informational AI, tetapi akan functional. The shift from informational AI to functional AI berarti itu akan nolong untuk tugas-tugas. Dan itu tidak hanya untuk seperti Google atau cari informasi dan ensiklopedia yang luar biasa besar, tetapi sekarang itu akan jadi mitra pekerja saya. Tidak hanya secara individual, tetapi mitra pekerja sekelompok.